حي على الفلاح. Wa syara'itu sholat qabla dukhul fiha khamsatu asya. Kalau tadi syarat sah wajibnya sholat, ya, syarat wajibnya sholat. Tapi sekarang wa syara'itu sholat qabla dukhul fiha khamsatu asya. Syarat-syaratnya sholat sebelum masuk waktu. Ya, sebelum masuk waktu ini ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Pertama, toharatul aqdha minal hadath, bersihkan diri daripada hadas, ya, bersihkan diri al-asghar wal akbar, ya, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Apa hadas kecil? Kalau hadas kecil itu seperti apa? Buang air kecil, buang air besar, membuang gas yang ada di dalam perut, atau yang kita kenal dengan suara kentut. Nah, ya, kalau kita kentut, ambil air wudhu. Nah, itu menghilangkan hadas kecil. Kalau kita pipis, buang air kecil, kita harus berwudhu lagi. Ya, itu syaratnya. Apabila sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn." Ini perintah untuk sholat, berwudu, ya, sebelum kita melaksanakan sholat. Kalau hadas besar bagaimana? Kalau hadas besar, ya, apabila kita bercampur dengan istri kita, ya, bersetubuh dengan istri kita, nah ini kita mandi hadas besar. Bagi wanita setelah mendapatkan menstruasi atau pada saat melahirkan, keluarlah darah nifas, ya, selesai bersih dari nifas, dia wajib mandi hadas besarnya. Ini harus diperhatikan. Aqdha minal hadas, anggota tubuh kita daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian wa taharatun najasah, membersihkan tubuh kita dari najis. Nah, ini para bapak jemaah sekalian, saya perlu sampaikan, ya, najis itu macamnya ada 3, tapi jenisnya ada 2. Ya, macam najis itu ada 3: mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Ya, kemudian macamnya ada 2. Apa itu? Najis ainiyah, najis hukmiyah. Ya, apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah itu najis yang masih kelihatan dengan mata kita. Ya, seperti apa? Seperti tai cicak. Masih ada tuh bentuk tai cicaknya. Nah, begitu kita ambil tai cicaknya itu, masih ada hukum najisnya, yaitu najis hukmiyah. Masih hukum najis itu. Ya. Nah, najis ainiyah dihilangkan, najis hukmiyah juga harus dihilangkan. Jangan bentuknya udah hilang berarti udah nggak najis, jangan, tetap masih najis. Ya, seperti umpama di karpet nih, tempat kita sholat, kan tai cicak jatuh tuh, gitu kan. Makanya di rumah ataupun di masjid, ya, itu kalau ada cicak itu buru-buru diusir, Pak. Itu cicak binatang yang kurang ajar, yang sangat dibenci cicak. Ya, buru-buru diusir ataupun digeprak ataupun di apalah pokoknya. Ya, dimandiin juga gak apa-apa kalau cicak. Ya. Nah, karena sangat berbahaya cicak. Kalau bapak-bapak di rumah banyak cicak,
berarti rumah bapak kurang sehat. Ya, ini hukum anjuran dari agama. Di rumah bapak banyak cicak nih, berarti rumah bapak kurang sehat, kurang bagus. Nah itu harus diusir cicak itu, karena cicak itu binatang yang sangat berbahaya. Ya. Ketika dia jatuh kotorannya, itu kan basah, nempel di karpet. Maka dihilangkan dulu ainiahnya. Bilanglah ainiah diambil ainiahnya. Tapi masih ada hukum hukmiyahnya, najis hukmiyahnya. Maka harus dihilangkan juga. Bagaimana caranya? Kita ambil lap basah, kita lap. Lap basah kita lap pertama, lalu kita ambil lagi lap basah, lalu kita basahkan dengan air yang mutlak. Kita lap tempat itu, maka aman. Seperti kotoran ayam ataupun kotoran bebek, ya, kita bersihkan dulu, airnya dihilangkan, masih tetap najis, namanya najis hukmiyah, tetap najis. Ya. Nah itu jangan langsung disebor, jangan. Kalau seandainya disebor dengan air, disiram dengan air, maka selebar air itu tempatnya menjadi najis semua. Yang ini Pak. Ya, ada kotoran bebek. Kalau bebek kok kan tahu sendiri kotorannya ya kan. Dia adanya di di depan kita, kotorannya bisa mencapai semeter jauh. Gitu maksudnya. Ya. Ada kotoran itu kita siram, memang hilang, airnya hilang. Tapi masih ada hukum hukmiyahnya. Maka semuanya itu akan terkena najis. Ya, makanya kita hilangkan dulu airnya. Nah kemudian supaya tidak melebar kemana-mana dulu, kita ambil lap basah, kita bersihkan hukmiyahnya. Tapi dengan air yang mutlak, dengan lap basah, tapi dibasahkan dengan air yang mutlak. Kita lapkan tempat itu yang tadi ada kotorannya itu. Ya, baru kita siram, aman tempat itu. Jangan dianggap kalau ada tai cicak kemudian kita ambil begitu aman karpet, jangan. Dilap dulu dengan kotoran basah kain basah supaya lebih aman. Makanya membuat harus hati ya untuk untuk tempat ibadah kita. Nih, wa taharatul najas dan membersihkan kotoran najis dari baju kita atau makan tempat sujud kita, ya, supaya kita berpakaian dengan aman, sujud pun dengan kondisi yang aman. Nah ini para bapak jemaah sekalian, ya insya Allah pelajaran yang sedikit kita pelajari ini kiranya dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya bagi para bapak jemaah sekalian agar kita lebih berhati-hati lagi, ya. Wasatrul aurati, ya, wasatrul aurati, menutup aurat. Ya, mungkin ini akhir ya, karena Islam itu sudah disiapkan, sudah pelajaran selama itu. Wasatrul aurati, menutup aurat. Perlu diketahui aurat laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusar dengan dengkul. Kalau aurat perempuan, ya, itu seluruh anggota badan. Ya, seluruh anggota badan itu aurat perempuan. Nah, karena kita sebagai laki-laki, sekali lagi mohon maaf ya, kita harus memahami ya aurat kita antara pusar dengan sampai dengan dengkul. Dengkul kan segini nih Pak, ya kan? Dengkul kita segini. Kalau bapak-bapak mengambil hadis Nabi, ya, Nabi Muhammad itu kalau menggunakan jubah melengsar, itu kan katanya menyerupai membesar Quraisy, tingginya riak, gitu ya. Maka Rasulullah katanya itu menggunakan di atas mata kaki. Kita harus pahami benar-benar di atas mata kaki, ya, mana mata kaki, mana betis, ya, mana mata kaki, mana betis.
itu sama. Ya, kalau seandainya pakai celana kayak begini, ya, ini mungkin aman. Ya. Kalau pakai celana pangsi ya, nah ini aman. Tapi kalau ketika kita pakai sarung, nah ini kita khawatirkan. Kita khawatirkan. Kenapa? Karena kalau sarung itu, ya, ini kan nggak seperti celana. Ya, kalau celana itu dia menutup semuanya. Tapi kalau sarung itu terkurung, bukan menutup, terkurung. Begitu kita rukuk ataupun sujud, ya, maka akan terbuka. Ya, begitu kita duduk, nah, tawarruk, ya, khawatir, ini sarungnya naik, ketarik gitu. Kalau ketarik sampai sini nih, ya, nah ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Berbahaya kenapa? Takutnya terlihat dengkul kita, terlihat empol kita. Tuh, ya, makanya pahami mana atas mata kaki itu mana. Ya, kalau atas mata kaki, di atas mata kaki, berarti kan di atas mata kaki, nah seperti ini. Jangan di atas mata kaki kita pahami gini. Ini bukan di atas mata kaki namanya, betis namanya. Ya, kalau seandainya pakai celana nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai sarung, sekali lagi, ketika pakai sarung, coba bapak-bapak berada di belakang orang yang menggunakan sarung, tapi menggunakannya seperti segini. Ya, coba, itu akan terlihat, Ya, bukan nggak berarti nggak boleh, bukan, tapi kehati-hatian kita, jangan menyepelekan bahasa, ya, jangan menyepelekan bahasa. Oh, kamu itu ria, Pak Ustaz. Ria tergantung daripada niat kita. Ya. Nah, pahamilah, batas atas mata kaki itu, ya, atas mata kaki itu segini. Jangan segini. Kalau begini namanya betis, ya, dikhawatirkan nanti akan tersingkaplah dengkulnya. Lalu ketika kita pakai kaos, ya, sholat pakai kaos itu, begitu kita rukuk, apa yang terjadi? Tertariklah kaos ini, gitu kan? Tertarik kaos ini. Lalu karena tertarik kaos ini, terlihatlah sempaknya, oh my God. Terlihatlah sempaknya, ataupun kulit punggungnya. Oh my God, gitu kan? Ini bagaimana? Jadi auratnya kelihatan. Kalau kita pakai, ketika rukuk, ya, begitu juga pada saat sujud lebih tinggi lagi ketariknya. Ya, bukan bahkan sempaknya aja, di atas sempaknya juga kelihatan. Nah di sini Pak, ya, satrul aurati, menutup aurat, jangan sampai sembarangan. Lalu kita pahami aurat wanita. Kita pahami aurat wanita. Aurat wanita itu ilal wajhi wa batnul kafi. Ilal wajhi, kecuali wajah. Wajah nggak usah ditutup, nggak apa-apa, terbuka wajah. Wa batnul kafi, telapak tangan. Ini boleh terbuka bagi wanita. Yang boleh terbuka itu batnul kafi. Apa itu batnul kafi? Telapak. Berarti ini telapak bukan? Bukan. Nggak boleh terbuka, nggak boleh kelihatan. Yang dinamakan batnul kafi itu ini, batnul kafi. Ya, ketika tertutup satu sama lainnya, ini namanya batnul kafi. Jadi ini yang disebut batnul kafi. Bukannya ini. Ini bukan batnul kafi. Berarti ini juga termasuk aurat. Begitu wanita sholat tanpa menggunakan mukena, ya. Begitu wanita sholat tanpa menggunakan mukena, maka kerudungan saja itu. Allah, apa yang terjadi? Maka kerudungan itu akan tertarik. Jari-jarinya akan kelihatan. Ketika jari-jari kelihatan, ya, maka auratnya terbuka. Auratnya terbuka, maka sholatnya bagaimana? Karena auratnya terlihat. Makanya jangan
menyepelekan hal itu. Atau dia pakai baju kurung biasa saja, tapi nggak menggunakan kaos kaki. Bagi wanita nih, ya, nggak menggunakan kaos kaki, ikan pasti terbuka, kakinya kelihatan. Ya, oke, pakai kaos kaki, tapi jangan kaos kaki yang bekas dipakai jalan. Kalau saya pakai kaos kaki, bawalah kaos kaki ketika dia berjalan menggunakan kaos kaki, ya, lalu di dalam tas masukin kaos kaki yang bersih. Begitu dia sholat, kaos kaki yang dipakai ketika berjalan diganti dengan kaos kaki yang berada di tas. Itu lebih aman. Ya, ini untuk keamanan saja, ya, untuk melaksanakan sholat kita. Kalau nggak mau bawa mukena. Nah, kemudian ketika wanita itu sholat, wajah yang boleh terbuka itu wajah. Rambut kok keluar, ya, rambutnya kelihatan. Maka itu pun nggak boleh, rambut kelihatan pun nggak boleh. Makanya kalau bagi wanita mau sholat pakai jeroan, pakai daleman, yang sekiranya rambutnya itu tidak keluar. Ya, nah ini tolong diperhatikan. Sebab wanita itu lebih lebih banyak aturan-aturannya di dalam kitab fikih. Kalau bapak-bapak pakai kaos juga silakan saja, tapi jangan sampai kelihatan punggungnya itu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ya. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan melanjutkan kembali, dan bapak-bapak mudah-mudahan diberikan kesedaran waktu dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya